Siap, sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Hari ini ada yang tidak masuk, Bu? Enggak. Siapa? Jenal apa? Apa ya? Jenal. Terus siapa lagi? Ya. Sultan. 3 orang ya. Santi sama lagi. Nah, 4 oh. Terima kasih. Baiklah, sebelum dimulai seperti biasa, karena kebiasaan kita pagi mengaji, silakan dipandu oleh ketua kelasnya. Hari ini membacakan ayat suci Al-Quran. Ya, enggak, silakan. Ya, terima kasih, luar biasa. Kalian sudah membacakan Al-Quran ketika terkait tentang bagaimana menunjukkan sikap kalian berakhlakul karim, berakhlakul yang baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kalian semangat, seperti biasa, coba kalian berdiri dulu semuanya. Bisa nih, selipin dulu ya. Sudah? Oke, terima kasih sudah berdiri semuanya. Pagi semangat? Masih. Pagi semangat? Masih. Terima kasih. Nah, seperti biasa ini kelas 10. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, ini kontradiktif ya antara yang pernyataan positif dengan pernyataan negatif. Jadi yang paling pantas untuk kelas adalah dengan bahasa buanglah sampah pada tempatnya. Bukan pernyataan negatif. Kalau pernyataan negatif dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa dipahami dari contoh itu? Bisa. Atau ada contoh yang lain? Contoh yang lain misalkan dilarang berkelahi di kelas. Itu pernyataan apa? Keyakinan kelas? Peraturan apa keyakinan kelas? Peraturan. Dilarang berkelahi di kelas. Itu adalah peraturan. Termasuk pada proses apa? Pernyataan yang negatif. Yang positifnya apa? Dilarang berkelahi kelas. Berarti pernyataan positifnya harusnya hidup rukun bersama teman. Hidup rukun bersama teman. Harusnya seperti itu.
Jangan tidak boleh berkelahi di kelas. Itu adalah pernyataan yang negatif. Tapi untuk keyakinan kelas, hidup berbun bersama, bisa dipahami? Atau ada lagi hal yang lain yang keyakinan kelas dari Aida? Coba. Contohnya seperti apa? Seperti tadi Bapak. Keyakinan kelas. Membuang sampah sembarangan. Itu adalah Pernyataan negatif. negatif. Yang positifnya Buanglah sampah pada tempat. buanglah sampah. Atau yang lain, contoh yang lain ada tidak? Yang keyakinan kelas, jangan ada kata dilarang, tapi harus mengajak pada yang positif. Selain itu apa? Saling menghargai antar sesama teman. Dipahami? Saya. Nah, dari tadi yang memberikan contoh tentang keyakinan kelas, Anda bisa buktikan untuk membuat keyakinan kelas? Bisa dibuktikan? Kalau sudah bisa dibuktikan, berarti mari kita bersama-sama membuat keyakinan kelas itu sebagai langkah yang positif dan merupakan hasil daripada yang kompak, hasil daripada dari kesepakatan itu semua harus dilakukan oleh kalian pada kehidupan sehari-hari di kelas. Jangan sampai bilang tadi, jangan sampai dilanggar keyakinan kelas. Ya, jadi sekarang diubah, tidak ada bahasa aturan, tapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah diubah oleh kalian itu harus dibuktikan oleh kalian pada kehidupan kalian kelas. Jadi pahami? Nah, untuk itu Bapak sudah ada di sini membuat keyakinan kelas. Di dalam apa ini? Namanya karton. Ini Bapak akan bagikan. Silakan Bapak minta pendapat dari kalian. Dari pendapat kalian itu kita satukan menjadi kesepahaman kalian. Kita Bapak buat atau ada isi kalian itu akan dibuat bebas bersama Bapak. Ya, dibuat dari hasil kesepakatan kalian. Bapak bagikan satu-satu. Silakan berikan tentang pernyataan yang positif, ya, jangan yang negatif. Paham? Dan kata saya mau seperti apa? Silakan. Kalau sudah ditempelkan ke yang laki-laki ke sebelah sini, ya, yang ini nih, yang laki-laki, yang perempuan sebelah sini. Oke? Silakan mulai dari sekarang. Kalau sudah ditempelkan, contoh. Silakan, tempelkan. Nah, ada yang sudah menempelkan. Saudara Mida. Ayo, kalau sudah langsung ditempelkan. Ayo, silakan. Ayo, sama-sama. Ayo, cepat. Itu pendapat kalian ya. Nah.
jawabannya. Iya. Ya, lagi sebelah sana. Sudah beres? Ya, kalau sudah, terima kasih. Dan selanjutnya, coba Bapak ini yang laki-lakinya dibacakan sama Pak Uji, ya Pak Uji. Coba apa hasilnya? Keyakinan dari kelas 11 lelakinya, saling menolong sesama teman, menghargai semua guru-guru, menjaga kekompakan kelas, dilarang membuang sampah di bawah meja, buanglah sampah pada tempatnya, menghargai seluruh teman, saling meningkatkan sesama teman, saling menghargai sesama teman, menjaga ketertiban kelas, tidak membanding-bandingkan sesama teman, saling menghargai sesama teman. Tepuk tangan. Selanjutnya yang perempuan dibacakan sama siapa? Oh Marisa, ya silakan Marisa dibacakan bagaimana pendapat tentang keyakinan kelas dari perempuan. Keyakinan kelas 11 dari perempuan. Tidak memusuhi teman satu dengan yang lainnya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Tidak boleh membanding-bandingkan teman. Saling menghargai sesama teman. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Tidak ribut di kelas, saling tolong-menolong sesama teman. Saling menghargai teman, saling tolong-menolong sesama teman. Datang tepat waktu, memakai seragam lengkap sesuai, membantu membuat surat keterangan apabila tidak sekolah. Yang piket wajib datang tepat waktu, saling tolong menolong sesama teman, harus saling berkumpul bersama teman. Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Jadi kalian semua sudah membuat keyakinan kelas di kelas kalian. Nah, dari keyakinan kelas ini yang telah dibuat oleh kalian akan dibuat dengan sesungguhnya oleh kalian dan harus dilakukan pada kehidupan kelas kalian. Jadi dari hasil ini Bapak akan buat yang bagus melalui banner ya, ditempelkan lagi kelas ini dan itu menjadi keyakinan kelas kalian dan itu harus ditaati, dipatuhi. Jadi juga ada yang sini tidak memusuhi teman. Nah ini itu jangan dipakai lah, jangan dipakai. Tapi itu menunggu sesama teman. Tidak apa-apa, kalian sudah bisa memberikan komentar tentang membuat keyakinan. Terima kasih sekali lagi dari Bapak dan untuk supaya kalian meyakini itu dan yakin kalian harus bisa melakukan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh supaya kalian
di kelasnya nyaman dan aman serta bahagia dengan dibuatnya keyakinan kelas. Perhatikan semuanya, kalian ini sudah terlambat datang ke sekolah dan kesiangan. Ya, sehingga kalian otomatis berbeda dengan teman-teman yang lain. Bapak mau tanya ini, Bapak, permasalahannya kenapa kamu bisa kesiangan dengan dari sana sebelah sana? Habis, betul Pak. Kamu habis bensin. Oh gitu. Halo? Betul sekali Pak. Amat nidanya telat ngampar ya. Kalau tidak kenapa? Hujan. Kemudian matahari jangan kena kita. Jalannya jauh. Nah, ini adalah permasalahan yang harus Bapak yakin dan percaya sama kalian tidak inginnya tidak sia-sia. Ini jangan sampai terulang nanti ya. Persoalannya apa? Kalian kan sudah membuat apa? Kesalahan. Dan itu sudah melanggar apa? Yang aturan. Itu apa? Nah, sudah tidak mengikuti keyakinan. Apakah kalian sudah siap menerapkan keyakinan keras dengan sungguh-sungguh? Siap. Benar. Sudah janji benar ini. Ya, jangan diulangi lah. Perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi jangan ke depan, mulai besok jangan kesiangan lagi. Harus datang tepat waktu. Itu saja ya. Jangan ulangi lagi. Siap? Siap. Yang ini suaranya siap? Siap. Nah, siap. Siap. Ya, terima kasih. Sudah.
hormati Bapak Heri Nugraha MPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMA Cihara Kota Sumbawa Provinsi Banten. Yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha SMA Cihara yang berbahagia. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat ridho serta nikmatnya pada hari ini, hari Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023, kita dapat berkumpul bersama di laboratorium IPA SMA Cihara dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya telah bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMA 1 Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang insya Allah nanti akan dipaparkan secara langsung dan eksklusif oleh Bapak Heri Nugraha SPD MPD. Acara pertama yaitu adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Acara kedua yakni dalam sambutan sekaligus arahan yang insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Kepala SMA 1 Cihara kepada Bapak Haji Jaka SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang Bapak hormati Pak Redi selaku CGP angkatan ke-9. Alhamdulillah sudah beberapa modul diselesaikan dan ini adalah bagian dari aksi nyata yang berupa diseminasi. Jadi kegiatan ini cukup padat dalam rangka kegiatan guru penggerak dari mulai mengerjakan LMS ya, Learning Management System, sampai mengerjakan tugas-tugasnya prakarya gitu ya, kemudian menyusun program, didesinasikan, nah itu ya, sehingga untuk kegiatan ini diperlukan kesiapan fisik dan mental. Alhamdulillah nih Pak, jadi sudah berjalan 2 bulan tadi ya. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan dari 4 bulan, dari 6 bulan sifatnya. Nah, salah satu kegiatannya pada kesempatan ini yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif. Nah, memaknai ini karena di kurikulum Merdeka ya, pola pembelajaran yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu lebih arahnya itu ke konstruktivisme. Kurang ada rekan mahasiswa yang bukan, ya, itu belajar konstruktivisme. Jadi membangun potensi anak didik yang diidentifikasi lebih awal untuk dikembangkan, sehingga nantinya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Nah, tentu kebiasaan-kebiasaan ini digali dari kebiasaan yang memang sudah dilaksanakan, kemudian diperkuat kembali sehingga menjadi nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Karena ya, nah ini sasarannya adalah budaya positif. Budaya positif. Jadi
segala sesuatunya itu berpikirnya itu berpikir positif, ya. Jadi tidak berorientasi kepada negatif thinking, pemikiran yang negatif. Pemikiran negatif biasanya nggak akan berkembang, ya. Tapi kalau budaya positif yang dikembangkan, maka nanti akan terbiasa. Sehingga anak-anak yang dibina, dididik di SMA Negeri 1 Cihara ini, ya, dibimbing, begitu selesai punya bekal, punya kebiasaan yang positif. Itu sasaran. Nah, nanti apa yang digali oleh Pak Redi ini nanti kita simak sama-sama. Pak Bilau akan mendefinisikan. Maksud juga mungkin nanti ada diskusi, ya, diskusi dari teman-teman. Silakan kalau memang ada, sehingga kegiatan ini nanti lebih bermakna, lebih memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kegiatan destinasi ini kita ikuti paparan-paparan yang akan disampaikan oleh Pak Redi selaku calon guru penggerak angkatan 9. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini nanti kita ikuti sama-sama, mudah-mudahan punya pengalaman bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA 1 Cihara atas sambutan arahan dan pemaparannya. Selanjutnya akan ada pemaparan secara langsung terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Redi Nugraha SPDPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMA 1 Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kepada Bapak Redi Nugraha SPDPD disilakan. Saya pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara Bapak Buat Abdul Rahman SPD, dan terima kasih pula kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk hadir pada kesempatan ini. Intinya di sini saya berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Dan dalam ini insya Allah saya akan menyampaikan terkait tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru, ketika berbicara budaya positif tentunya di sekolah, ya, di sekolah juga ada kelas. Nah, ini berbicara budaya positif itu perlu ada banyak ketelitian, perlu ada banyak kecermatan, perlu ada banyak refleksi, karena ini banyak berbagai hal yang memang terjadi ketika penerapan budaya positif itu. Ada yang sangat dilema bagi Bapak dan Ibu guru. Nah, dalam hal ini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu guru terkait apa yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak tentang budaya positif. Langsung saja, ketika berbicara budaya positif, ini saya alurnya mulai dari pemikiran KHD. Dimulai dari pemikiran KHD. Seperti apa sih budaya positif di sekolah yang harus diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru? Nah, kita mulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini
Filosofi pemikiran Yajnawadara mulai dari tujuan pendidikan menurut KHD. Tujuan pendidikan pemikiran KHD itu tentang pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Nah, tentunya bagaimana kita sebagai pendidik? Nah, sebagai pendidik ibaratnya sebagai petani ya, yang merawat tumbuh tanamnya padi agar dapat berbuah baik. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan murid. Kita juga harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kemampuannya, namun tentunya diperlukan tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, inilah salah satu poin yang sangat penting ketika berbicara budaya positif. Jadi bagaimana kita penerapannya itu sebagai guru seperti halnya seorang petani. Bagaimana kita merawat sebagai petani itu hasil panen kita itu baik. Disitulah bagaimana supaya murid kita itu tidak salah arah, tentunya dididik, diarahkan. Nah, inilah konsep daripada pemikiran diajar Yajnawadara. Kemudian yang kedua, budaya positif. Nah, ini salah satu poin yang sangat penting. Seperti apakah budaya positif di sekolah kita? Nah, budaya positif sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah. Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif ini ada 7. Nah, bagaimana ketika kita seorang guru menerapkan budaya positif? Di sini ada 7 hal penting yang perlu kita lakukan sesuai dengan proses KHD itu. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi perubahan paradigma pembelajaran. Apa perubahan paradigma pembelajaran? Di sini menjelaskan bahwa dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ini perubahan paradigma pembelajaran dalam konsep membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana lingkungannya yang positif, kemudian bagaimana aman bagi murid, kemudian nyaman bagi murid, sehingga murid itu berpikir dan bertindaknya itu bisa merdeka, baik secara lahir maupun batinnya ketika penerapan konsep budaya positif di sekolah itu dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya guru itu menuntut, membimbing. Kita lanjutkan pada yang berikutnya, disiplin positif. Nah, ini apa sih makna kata disiplin dalam konsep budaya positif itu? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbaik di benak kita kan? Kemudian apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Itu ya, apa yang ada dalam bayangan kita di sini itu
tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi yang namanya disiplin identik dengan hukuman yang apa yang ada dalam ayat kita. Kemudian padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi sebetulnya proses kata disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi ketika proses penerapan disiplin Bapak Ibu guru kepada murid di sekolah jika ada persoalan, jadi bukan tidak boleh aturan, bukan tidak boleh dilakukan, tapi selama masih bisa kita gali tentang identifikasi murid, jadi tidak mesti harus ada hukuman, harus ada hukuman. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang perlu kita gunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu haruslah ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, bagaimana proses disiplin itu sebetulnya penerapannya dimulai dari kesadaran diri kita masing-masing. Bagaimana ketika kita mengaplikasikan proses disiplin itu, murid tergerak untuk menyadari apa yang mesti dia lakukan. Jadi tidak hanya harus memberikan sebuah proses hukuman. Dilanjutkan, maka kata disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri. Nah, yang tadi saya sampaikan, untuk menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tadi yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita menumbuhkan kepada murid tentang proses disiplin itu, dia sadar akan dirinya. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam tentunya profil belajar Pancasila yang sekarang kita gaungkan dalam kurikulum merdeka. Dilanjutkan, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Tadi paradigma, kemudian disiplin. Nah, di dalam diri murid kita, termasuk kita itu mempunyai sebuah kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survive, kasih sayang. Nah, ini kan kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom. Jadi manusia itu butuh kebebasan, butuh juga tadi love and belonging, rasa diterima, butuh juga kesenangan, fun. Itu kebutuhan seorang manusia. Dan penguasaan, power. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, ini yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dirinya.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ini proses kasus tentang bagaimana bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Lanjutkan. Nah, ini kasus. Ini saya kasih kasus contoh mulai ya, Bapak Ibu. Ini ada kasus Pak Edi, guru wali kelas 12, berbicara kebutuhan. Pak Edi, guru wali kelas 12, dia SDN Negeri 1 Ciara, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Firda, kasusnya ya, Firda. Beberapa anak didik di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Firdan yang seringkali meminta bekal makan siang. Nah, meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, ya, dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Pak Edi, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Firdan melakukan hal itu? Alasannya banyak. Ada apa kira-kira? Tanya tetehnya aja. Ibunya gak masak di rumah, ya betul. Kemudian tidak punya uang jajan, tidak sarapan, apa? Bu? Oh, sini pada kakaknya. Nah, mari kita mencoba tentang kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu survive adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Firdan ini, apabila jawaban Firdan ketika ditanya oleh Pak Edi adalah karena ia lapar, tadi kata Pak Asep, ya, lapar katanya kan, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Firdan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, supaya itu. Jadi kenapa sih Firdan ketika di kelasnya dia memaksa minta bekal kepada siswa yang lain dengan cara memaksa? Ternyata yang namanya manusia itu punya kebutuhan dasar manusia kan, tadi prosesnya kepada bertahan hidup supaya. Jadi kita harus menggali dulu. Dilanjutkan. Kemudian bagaimana kalau kasih sayang? Tadi bertahan hidup, karena kalau bertahan hidup apa tadi? Kalau bertahan hidup itu apa tadi? Survival ya, tadi kan. Nah, bagaimana proses ketika dalam proses kasih sayang dan rasa yang diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Dalam kasus di atas, apabila Firdan menjawab, nah ini kembali lagi, apabila Firdan menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, itu yang dikatakan rasa kasih sayang. Pemikirannya itu supaya temannya itu merasa senang. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ini
ternyata Bidan butuh kasih sayang dari orang tua untuk diperhatikan. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bidan adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata Bidan itu ingin berpikir bagaimana dia diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi bagaimana seperti itu. Lanjutkan. Ini yang berikutnya ada penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah ini, mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka kecewa bila menemukan kesalahan. Mereka juga biasanya biasanya itu rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila kita kembali bukan terhadap kasus Firda, bagaimana persoalannya? Dia merasa hebat. Kenapa sih Firda dari kelompok itu pada teman-temannya? Ketika berbicara kebutuhan penguasaan. Jadi jawaban Firda, dia merasa hebat karena temannya jadi apa itu? Jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Timbul dalam dirinya itu proses penguasaan, pengakuan. Maka sebetulnya Firda sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian lanjutkan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, dalam kasus kebebasan ini, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, trial and error, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Bila jawaban Firda, kalau pada Firda, dalam kasus tadi bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Tadi bahasanya kan. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Bidan ia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Itulah sifat-sifat kebutuhan seorang manusia. Dilanjutkan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus ini, bila Firda menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng, nah ini persoalan yang kebebasan. Jadi karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Nah, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Firda sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Disitulah kita perlu ada proses mendeteksi persoalan bagaimana tingkah laku yang dilakukan oleh seorang murid. Nah, itulah perlunya guru untuk selalu merefleksikan diri. Dilanjutkan. Nah, ini berikutnya ada motivasi perilaku manusia.
Teori motivasi perilaku manusia ini sangat penting bagi kita guru. Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini perilaku manusia, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini motivasi perilaku manusia, ingin mendapatkan hadiah, pengakuan atau ingin mendapatkan imbalan. Lanjutkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan harus, dan mereka melakukannya karena mereka ingin jadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan pada proses eksternal. Nah, itulah perilaku motivasi manusia. Nah, di sini mari kita coba hubungkan dengan kasus. Di sini ada kasusnya Pak Angga ini. Bacalah kasus Pak Angga di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Di sini kasusnya Mia kurang menguasai pelajaran fisika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru fisika Pak Angga menanyakan pertanyaan, Mia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Mia yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Angga pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Mia yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Mia minta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Disuruh oleh Pak Angga berdiri di depan kelas, kan? Bayangkan ini budaya di kelas. Menunjuk hidungnya, bahkan menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Angga. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Mia di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Angga terhadap Mia? Mengapa? Karena banyak lumayan Pak. Karena kurang tepat ya untuk memberikan sebuah hukumannya ya. Kalau menurut
Yang lain ada? Ayo yang BPL jawab. Yuk, jawab. Pak Eka. Setuju tidak Pak Eka? Yuk, jawab yuk. Tidak setuju. Kenapa Pak Eka? Terlalu beratnya. Jadi tidak tepat ya. Ketika diberikan sebuah hukuman seperti itu. Baik, terima kasih. Yang kedua coba, menurut Anda tindakan pelanggar terhadapnya adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah ini adalah bukan sebuah konsekuensi tapi hukuman. Tidak ada korelasinya antara apa yang dilakukan dengan hukuman, kan tidak ada korelasinya. Lanjutkan, Profesor. Nah ini perhatikan Bapak Ibu beberapa di antaranya terkait tentang tindakan buruk. Ini ada tabel di sini. Mari berarti hukuman atau konsekuensi. Nah di sini ada kata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Disuruh lari kan. Nah, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu adalah Konsekuensi. konsekuensi. Bener lah tulisan dari Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Oke, coba dari semua itu betul semua tidak menurut Bapak Ibu? Teka tempo, Prof. Tidak kelihatan ya? Ada yang keliru saya nih, ada yang keliru. Mohon maaf. Ada yang poin ini nih, yang di bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Lari pelajaran Hukuman atau konsekuensi? Kalau itu adalah konsekuensi, mohon maaf itu salah jawabannya. Kenapa konsekuensi? Ada hukumnya. Mari guru olahraga. karena di situnya ada PJOK kan. Coba kalau Pak Bukan yang nyuruhnya tidak nyambung, jadi harus kondisi. Contoh kata nih, tadi pagi, ini mohon maaf Bapak Ibu guru, tadi pagi kan ada yang disiangan kan? Betul. Berikan hukuman oleh kita, termasuk oleh saya dan kawan-kawan ya. Jadi ketika anak kesiangan itu hukumannya sesuai dengan kondisinya. Kalau saat itu Pak Ustadz rusak tadi apa tadi? Sholawat. Marhaba. Nah anak-anak sebaiknya diberikan hukumannya sesuai disuruh marhaba. Itu proses filosofinya aja dewan. Nah, disesuaikan dengan tingkat daripada kesalahannya. Jadi ketika memberikan hukuman itu harus ada hubungan korelasi. Jadi tidak serta-merta tadi mohon maaf itu mungkin hampir berapa persen ya kita guru kebanyakan itu proses hukuman ya. Nah, itu sebetulnya itu harus dihindari lah. Harusnya dihindari. Jadi selama masih bisa diberikan konsekuensi. Tetapi kalau sudah berulang kali barulah yang dikatakan aturan main. Itu barangkali. Lanjutkan. Nah di sini ini yang paling penting Bapak Ibu guru. Di sini ada restitusi posisi kontrol guru. Di mana kira-kira Bapak Ibu guru menerapkan sebagai kontrol pada murid sebaiknya? Ada di mana kira-kira? Nomor mana yang paling pas dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru? Coba ini ada 5 ini kita sebagai guru. Biasanya kalau Pak Ustadz Rustam posisinya ada di mana nih? Posisi kontrolnya melakukannya di nomor berapa? 4. Nomor 4. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Ustadz. Salut. Sudah pada posisi pemantau.
Kalau Bu Sri posisinya di mana biasanya? 3, my friend, teman ya, teman. Kalau Pak Fuad, manajer sudah di depan sekolah, ya. Itu ya, luar biasa. Ya. Kalau Pak Ustadz itu ada di mana posisinya? Ustadz itu nomor 4. Ya, kalau jujur saya nomor 1 saya pernah lakukan hukuman. Kemudian membuat merasa bersalah seringkali. Ya. 1, 2 itu seringkali oleh guru itu udah suka atau tidak suka ya. 1, 2 itu poin bagi guru biasanya. Kemudian teman. Nah, saya itu ada di posisi teman. 1, 2, 3 teman dan pemantau. Nah, yang lebih baik Bapak Ibu guru bagaimana jadi seorang manajer. Itu yang paling luar biasa ketika Bapak Ibu guru menyampaikan dalam terkait dengan budaya positif kepada murid. Jadi tempatnya pada budaya manajer. Jadi nomor 1 bukan tidak boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Yang lebih the best adalah Bapak apa? Manajer. Bapak sudah jadi manajer, direktur. Jadi tempatkan diri kita Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru harus jadi seorang manajer. Jangan tuh apalagi yang nomor 1. Nah ini jangan untuk jadi seorang penghukum. Lanjutkan Ustaz. Nah di sini titik tolaknya, posisi kontrol restitusi, motivasi eksternal, identitas gagal, identitas sukses. Nah perilaku kontrol negatif ini penghukum membuat merasa bersalah. Ini disebutnya ini adalah identitas gagal. Jadi perilaku kontrol yang sifatnya negatif. Bukan tidak boleh oleh kita, oleh Bapak Ibu guru, boleh, tetapi kita termasuk pada identitas gagal, termasuk pada perilaku kontrol yang negatif, bukan positif. Nah, mana yang paling agak bagus? Di sini ada identitas sukses. Yang bagus, yang bukan agak, yang bagus. Ini ada perilaku kontrol positif. Nah, ini yang agak bagus. Bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Ada yang lebih hebat lagi tadi, kontrol diri. Ini yang paling hebat. Jadi seorang manajer. Nah, itulah. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di sini ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Ini yang paling bagus adalah kontrol diri. Jadilah kita seorang manajer bagi murid-murid kita. Lanjutkan. Nah ini salah satu tabel aja ya, hanya kasus-kasus peristiwa dari tabel tadi. Lanjutkan saja, Ustaz. Lanjutkan, sudah Bapak. Terus, nah ini ada kasus nih. Pada tabel tadi istilah, nah ini kasusnya pernyataan kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah siapa yang mengatakan ini? Ini membuat orang merasa bersalah. Ini konteksnya ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah penghukum. Kemudian ada juga kalimat, ayolah lakukan demi saya ya. Ini biasanya guru kan saking ingin supaya anak-anak belajar dengan baik, akhirnya jadikan sebuah teman kan oleh kita ya. Itu bagus-bagus saja. Kemudian kalau yang pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kemudian kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itulah proses manajer. Apakah kita mau ke nomor berapa? Silakan, tinggal direfleksikan saja. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini para penghukum ya. Kamu yang selalu paling terakhir. Jadi menghukum kepada siswa. Lanjutkan lagi. Keyakinan kelas. Nah ini. Apa sih keyakinan kelas dalam budaya positif? Keyakinan kelas merujuk pada nilai-nilai keselamatan dan kebahagiaan murid. Dalam pelaksanaannya, keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih termotivasi seorang dari dalam, satu motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat
untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan. Pimpinan kelas dulu, anak-anakku kelas 10. Nah, ini salah satu prolognya. Nah, di sini bagaimana penerapan keyakinan kelas? Tadi kita kalau jadi wali kelas, Bapak Ibu guru, kalau jadi guru, bagaimana penerapan konsep keyakinan itu diterapkan. Jadi tidak pada proses aturan. Nah, di sini ada sebuah contoh keyakinan kelas. Ini contohnya. Ini ada hanya sebentar saja saya membuat keyakinan kelas di sekolah Unjur. Duplikat Pak Puan. Ini contoh keyakinan kelas yang dilakukan oleh saya ketika di kelas Enter. 10. Duplikat, enter. Turun. Nggak masuk sound ya, Pak. Itu hanya sepintas saja ya saya buka tentang keyakinan kelas ketika penerapan di sekolah. Kemudian ini saya kasihkan saja proses ininya dengan anak-anak. Ini proses anak-anak membuat keyakinan kelas. Jadi diberikan buat keyakinan kelas. Lenceng Om. Ini prosesnya. Nah, ini salah satu hasilnya.
Ini foto hasilnya tentang keyakinan kelas. Nah, ini hasil daripada pembuatan keyakinan kelas di kelas 11 yang sudah saya terapkan dan sudah ditempelkan. Ini adalah apa yang disampaikan oleh murid-muridnya. Jadi keinginannya seperti apa? Pak, ini misalkan petugas piket datang lebih awal. Jadi tidak dalam bentuk dilarang buang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas tersebut. Jadi tidak ada istilah kata dilarang. Jadi tidak ada istilah aturan, tapi hanya keyakinan kelas saja. Itu kan. Nah ini, tadi kan contohnya menjaga kekompakan kelas, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman. Ini adalah contoh daripada keyakinan kelas. Misalnya tidak boleh berkelahi di kelas, itu juga bukan keyakinan kelas, tapi hidup rukun sesama teman. Jadi bagaimana murid-murid diyakini dengan keyakinan kelas seperti itu. Lanjutkan. Nah kemudian ini salah satu bentuk keyakinan kelas, contohnya petugas piket yang kelas 11 datang lebih awal, hidup rukun sama teman, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan teman, menjaga kekompakan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, memakai pakaian rapi dan sopan, menjaga nama baik kelas, aktif dalam pembelajaran, berbahasa Indonesia yang baik dan santun. Nah ini proses ini bisa lebih lanjut kepada peraturan. Jadi selayaknya Bapak Ibu guru memberikan keyakinan kelas dulu ketika kepada siswa di kelas seperti itu. Nah ini segitiga restitusi adalah proses yang harus diterapkan oleh kita sebagai guru. Bagaimana kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi proses itu berdasarkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah inilah proses yang paling terpenting dalam proses segitiga restitusi. Lanjutkan. Nah segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Jadi intinya bahwa bagaimana segitiga restitusi itu diterapkan oleh kita ketika murid melakukan kesalahan. Jadi bukan dalam proses sebuah hal yang dilakukan dengan tidak memberikan segitiga restitusi. Penerapannya itu adalah diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena faktor takut maupun mengharapkan imbalan. Proses segitiga restitusi ini diawali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali hal-hal yang menjadi penyebab dan konsekuensi suatu kesalahan yang dilakukan oleh murid. Itu lanjutkan lagi. Selain itu juga guru juga akan memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja tidak hanya dilakukan namun orang lain juga. Pertanyaan dan pernyataan yang diajukan antara lain, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif? Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan kepada murid ketika murid melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta, dengan proses segitiga itu sangat luar biasa dipakai. Kemudian ada juga kamu bukan salah satunya yang pernah melakukan itu. Dalam urutan pertanyaan dan pernyataan dibagi menjadi beberapa tahap, itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru tentu bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Lanjutkan lagi. Demikian juga untuk tahap keyakinan kelas tentunya disesuaikan dengan keyakinan yang telah disepakati di awal proses pembelajaran. Dimulai dengan demikian guru dapat memberikan penguatan dan menstabilkan identitas murid. Nah, penerapan segitiga restitusi ini mampu mengurangi praktik memberikan hukuman. Jadi intinya penerapan segitiga restitusi itu mampu untuk mengurangi praktik hukuman bagi kita. Itu intinya ya.
Jadi menghakimi bahkan pemberian imbalan bagi peserta didik. Seperti halnya ketika Bapak Ibu guru seringkali memberikan reward, itu juga tidak baik kepada murid. Jadi ketika murid diberikan reward, kalau ada yang bisa menjawab bahwa memberikan misalkan uang 10.000, nah, itu sebetulnya bukan hal yang baik bagi siswa. Ya. Jadi sesuatu yang memang tidak mesti dilakukan oleh seorang guru. Reward boleh, tapi jangan selalu berselingan untuk memberikan reward besar. Lanjutnya lagi, nah, itu barangkali Bapak Ibu guru tentang budaya positif di sekolah. Jadi apa yang telah saya tadi sampaikan, bagaimana kontrol seorang guru itu bagi kita harus menjadi seorang manajer ya. Jadi jangan seorang penghukum sana. Kemudian biasakan murid disiplin, bagaimana dia sadar akan dirinya tentang penerapan disiplin itu sendiri. Kemudian penerapan hukuman silakan dengan konsep segitiga restitusi itu dilakukan. Dan sebetulnya budaya positif sekolah itu menimbulkan banyak pertanyaan, banyak pro kontra yang ketika guru memberikan hukuman serba salah Pak. Tetapi inilah konsep di dalam budaya positif berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebaik-baiknya berikan dulu sebuah hukuman ya, tapi bagaimana siswa sadar dengan konsep dirinya. Jadi jangan sampai hukuman itu nomor utamakan ya. Jadi berikan sesuatu yang terbaik untuk teman-teman. Barangkali mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang pas, kemudian kurang memuaskan. Hanya itu yang dapat saya berikan sebagai sharing pengetahuan dan wawasan apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru putra. Demikian dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru telah hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang bagi sudah sangat luar biasa menyampaikan materi terkait dengan budaya positif di sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan terkait dengan budaya positif boleh disampaikan dengan cara mengangkat tangan. Maka ada kira-kira pertanyaan? Ada, oke, Pak Acep silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya atau sharing atau kata apa gitu ya. Pasti ini ada sedikit teman-teman atau sedikit yang ada di hati saya gitu ya. Kayak kalau kita berbicara tentang masalah ini ya, saya pikir ini penting banget bagi semua guru. Ya, karena apa? Ketika kita berbicara pada konsep TGP di sini kan, khususnya ada beberapa kata yang sangat penting dan sangat urgent sekali bagi kita sebagai guru. Salah satunya itu adalah dari aturan-aturan yang harusnya itu tidak boleh. Ya. Kalau misalkan kita ke siswanya juga harus menerapkan seperti itu, ya, bagaimana dengan gurunya? Karena kalau misalkan kita lihat ya, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kadang-kadang ada guru yang tidak sesuai, mungkin termasuk saya sendiri gitu kan, yang tidak sesuai dari perkataan atau perilaku. Ya, salah satunya mungkin dari sikap dia yang tidak menunjukkan sebagai seorang guru dari segi ucapan ataupun perbuatan. Ya. Dan saya diseminasi budaya positif ini sebetulnya
sangat penting sekali dilakukan bukan hanya untuk murid saja. Alangkah lebih baiknya, oleh saran rektor, alangkah lebih baiknya kalau misalkan diseminasi budaya positif itu ke gurunya dulu, ya. Jadi mungkin karena apa? Nanti tidak beres ketika gurunya kita udah kuat kita budaya positifnya seperti ini. Tapi faktanya ada guru yang belum tersentuh tentang budaya positif ini. Jadi akan terjadi pertentangan. Kenapa sih? Guru yang seperti ini, guru yang A harus seperti ini, tapi guru yang B seperti ini, gitu ya. Jadi kalau saya ada ide gitu ya, bagaimana kalau misalkan ada diseminasi budaya positif itu khusus untuk gurunya dulu, ya. Ketika sudah terjadi agreement antara guru semua guru, gitu kan, baru diterapkan ke anak. Saya rasa hasilnya itu akan lebih maksimal karena apa? Guru sudah memahami bahwa kata-kata yang tidak diperbolehkan itu seperti apa dan kata-kata yang digantikan itu dengan kata seperti apa. Sehingga pada saat diseminasi ke anak-anak, ya, anak-anak itu sudah meniru minimal 1 atau 2 guru yang tidak pernah melakukan yang melakukan apa yang diseminasikan kepada anak tersebut. Misalkan dari hal-hal yang sepele tadi, dari hal yang misalkan dari perkataan tidak boleh melakukan seperti ini, kemudian dari dari hukuman, ya, terserah karena karena hukuman itu kadang-kadang beda. Terserah nggak usah pribadi lebih suka menghukum kepada anak-anak, gitu ya. Salah satunya adalah ketika mereka makan di warung bukan waktunya itu bisa kejar-kejar pasti, gitu kan. Itu bentuk hukuman, ya. Bentuk hukuman atau bentuk apa gitu. Jadi bagaimana caranya biar misalkan ketika diseminasi budaya positif itu lebih bagusnya itu ke guru dulu, gitu. Setelah ke gurunya baru ke siswanya. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bapak Aceh Tawaludin PD yang sudah sangat luar biasa memberikan pertanyaan dan juga tanggapannya terkait dengan diseminasi budaya positif ini. Maka pada Bapak Direktur MPD untuk menanggapi pertanyaan. Singkat padat jelas, Bro. Terima kasih Pak Aceh, luar biasa karena waktunya terbatas ya. Iya, singkat padat jelas. Semoga terpuaskan dengan sedikit jawaban dari saya. Nah, budaya positif itu sebetulnya dari kita ya, seorang guru yang memang cukup berat ini budaya positif. Jadi perlu saya melakukan perdebatan di forum ruang kolaborasi ketika instruktur. Banyak guru yang berpendapat seperti Pak Cip tadi. Jadi kebanyakan kita berpendapat hukuman. Nah inilah budaya positif inilah yang kita lakukan. Jadi sering kali kita refleksi aja. Oh, apa yang sudah saya lakukan sudah benar kan? Oh, ini hukuman. Jadi kita sadar diri sebagai guru itu dan posisinya di mana. Memang cukup berat. Termasuk saya mungkin kebanyakan nomor 1, 2 ya hukuman kebanyakan. Ketika anak kesiangan saja waktu aja kesiangan di disesuaikan kondisi lah ya. Dalam proses KHD Pak Aceh ya, dalam proses KHD seperti itu. Tapi kebanyakan rata-rata guru itu seperti tadi. Nah, mulailah dari mungkin ya dari kita sendiri ya mungkin ya. Coba untuk bagaimana sebisa mungkin untuk merefleksikan budaya positif tadi. Sehingga tadi kontrol guru itu kan tadi ada yang tadi ya pertanyaan untuk hidup. Jadi kadang-kadang kan problematika murid beraneka ragam. Memang dilema betul. Perdebatan ini cukup panjang dan ini jawaban dari struktur termasuk diri kita, termasuk saya sering-sering kita merefleksi diri kita itu saja. Sering-sering apa yang kita lakukan refleksi lagi sehingga muncullah proses yang ada di antara itu. Guru adalah melayani, menuntun, bagaimana menjadi seorang petani yang panennya luar biasa supaya anak tidak salah arah. Itu saja. Buat tidak puas Pak Aceh mohon banyak kekurangannya.
proses dan waktu yang cukup lama. Tapi mudah-mudahan segalanya dan komitmen yang dilakukan akan menghasilkan yang terbaik juga. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu terbatas ya kegiatan ini, maka kita akhiri saja. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu SPDPI atas share ilmu yang menambah positif. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kebaikan dan bisa menjalankan budaya positif ini di sekolah kita masing-masing. Amin. Terima kasih. Kita akhiri ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Fuad Abdul Rahman. Terima kasih. Saya akhiri.